Pak ya. Betul. Ya, dulu beliau ketika terapi itu saya menyaksikan sendiri, videonya mungkin nanti ada, kita sisipkan. Tidak bisa jalan sama sekali, menggerakkan kaki tidak bisa sama sekali. Dulu ketika waktu terapi saya pun gendong Pak ya, gendong. Nah sekarang Bapak mau latihan. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang terkena stroke, jangan cuman berharap saya diterapi selesai saya sembuh, nggak bisa. Jadi harus latihan rutin. Jadi fisioterapi, akupuntur, bekam dan lain sebagainya itu penunjang. Jadi kita sebagai terapis itu hanya memberikan PR, ya. Jadi kita hanya membantu penunjang. Jadi beliau harus bisa latihan sendiri. Latihannya benar. Jadi kita kasih program gerakannya seperti apa dan beliau merespon dengan baik. Apalagi keluarganya, istri beliau sangat hebat sekali, support sekali. Jadi mau membantu beliau sampai kondisi sekarang ini. Jadi jalannya sudah mulai normal Pak ya, sudah bisa jalan kemana-mana. Padahal ini kan waktu itu terkena stroke bulan berapa? Saya kena stroke itu tanggal 1 Januari 2022. Iya. Terus saya ke rumah sakit, itu sudah divonis dokter itu stroke yang level 4. Level 4 artinya katanya dokter 4 tahun aja belum tentu sembuh. 4 tahun Mas, bukan 4 bulan. Ya. Terus tapi yang penting di sini waktu aku divonis begitu, terus saya tidak bisa jalan sama sekali, dan benar saya itu kayak bayi Mas. Bayi itu lek tidur kan cuma gini. Mau miring gini aja sama ibunya dibantu, misalnya ganteni popok. Lah itu ya saya seperti itu. Nah dulu waktu sampai di sini orang Lotus kan ya gendong saya, popok kayak bayi. Itu memang benar level 4 kayak seperti itu. Tetapi dari psikologis saya, yang pentingnya psikologisnya Mas. Mental itu saya tidak down. Meskipun saya sudah hampir 60 tahun, begitu kena ngono, setelah jalan bisa makan terus apa itu orang mesti down. Pasti down. Itu saya sama sekali. Terus saya pasrah gitu aja, terus saya semangat. Nah, terus ketemu orang Lotus, jenengan aku di terapi, di sinar, di infrared, diurut gitu. Setelah saya pulang itu ya terus diteruskan tiap harinya sama istri saya. Jadi keluarga harus support. Jadi ketika saya terapi, ibu itu selalu mendampingi dan merekam. Setiap apa PR yang tak kasih, ibu selalu merekam. Akhirnya bapak nanti dilatih sendiri. Nah itu yang benar. Dan saya posisinya itu terapi nggak setiap hari Pak ya. Jadi nggak setiap hari, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali malah. Ya 2 minggu sekali. Dulu malah 1 bulan atau 3 minggu terus saya bilang, Mas kok lama 1 bulan sampai sini. Yo seminggu sekali ya, akhirnya ya sudah 2 minggu. Akhirnya 2 minggu. Iya. Jadi kenapa saya kok 2 minggu sekali? Jadi pertama kita memotong biaya jujur. Terus kedua saya lihat dari pihak keluarga sendiri jadi membantu support sekali kepada bapak. Jadi saya rasa saya memberikan PR itu cukup. Ya. Nanti kita kontrol melalui by handphone. Jadi nanti perkembangannya bagaimana. Jadi itu soalnya cuman latihan. Jadi orang kena atrofi, atrofi itu pengecilan otot. Ya. Jadi bapak dulu badannya kecil sekali. Ya. Sebelah mana Pak? Sebelah kanan ya? Sebelah sini kanan. Sebelah kanan. Ini tidak sama, ini lebih kecil. Sekarang sudah mulai sama dari tricep, bicepnya. Ya. Terus quadricep, hamstring, gastroknya sudah mulai sama lagi. Ya. Dulu bapak menggenggam susah Pak ya? Oh sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa, sekarang bapak udah normal. Ini dulu kan guyur-guyur, sekarang sampai pegang ini keras. Iya Pak, keras sekali. Sama dengan ini. Dulu bapak
perkembangannya sangat pesat sekali. Ini salah satu pasien saya yang perkembangannya di luar dugaan saya. Jadi berapa bulan Bapak bisa mulai berdiri, mulai jalan, meskipun kakinya dulu engkelnya itu gini, nggak bisa ngangkat. Nggak bisa. Sekarang Bapak sudah bisa ngangkat Pak ya, dan bisa normal. Itu Bapak dulu bisa mulai berdiri, jalan itu berapa? Saya sebulan kan apa? 1 Januari. Iya. Itu akhir Januari sudah bisa berdiri. Oh iya. Jadi 3 minggu, Mas. 3 minggu Bapak dengan disiplin beliau, Iya. support dari istrinya, Iya. keluarganya. Jadi beliau latihan terus. Jadi latihan itu bukan berarti kita harus lari, enggak. Latihan itu belajar mengembalikan fungsi tubuhnya Pak ya. Betul. Jadi pelan-pelan, enggak harus latihan berat, enggak. Wong atrofi dibuat angkat aja nggak bisa, apalagi Nggak dibuat bisa. lari. Nggak bisa. Iya, Dulu jadi gini ya nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa. Terus sama orang itu diajari, Pak, itu gini-gini. Sampai pulang malamnya itu Ya. apa yang orang Lotus ajarkan direkam sama ibu, Ya. terus dipraktekkan Ya. tiap malam. Tiap malam loh, Mas. Ya itulah yang bikin sembuh. sampai Bapak itu semangatnya luar biasa. Saya masih ingat beliau itu masuk ke mobil gara-gara gatal. Beliau kan suka nyetir mobil sampai injak-injak gas sendiri. Alhasil dengan kreativitas beliau, asalkan beliau nggak diem, tidak putus semangat, mau bergerak, pasti Tuhan tidak tidur Pak ya. Pasti, itu benar. Jadi orang yang mau berusaha pasti dibantu sama Tuhan Pak ya. Pasti, itu benar. Iya. Terus Bapak sekarang kondisinya gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kalau saya kesembuhan kembali lagi, kan saya itu level 4, Mas. Iya. Level 4 itu 4 tahun belum tentu sembuh, kata dokter. Iya. Terus nggak bisa apa-apa kayak bayi gini. Terus sekarang sudah ada kesembuhan, ini karena ya nomor 1 jelas anugerah Tuhan. Iya. Kedua usaha kita. Iya. Kan begitu. Itu kalau saya persen ya sekarang 97, Mas. Iya. Hampir sempurna, balik lagi. Iya, Pak. Bapak sekarang sudah mulai keluar kota. Sudah, Mas. Terus menjadi apa? Narasumber. Ya? Narasumber. Kebetulan Bapak ini Presentasi. dokter hewan, Pak. Iya, Ya? betul. Dokter hewan. Jadi saya lihat beliau gigih sekali. Istimewa. Termasuk motivasi saya buat semangatnya. Iya, Bapak sekarang tangan normal Pak ya, jalan. Oh, normal, Mas, ini. Dibuat Kan ini yang sakit kan ini. dibuat juga normal. Nah, ini dulu ada kebas, sekarang enggak ada. Ini kan saya latihannya begini. Nah, gini tarik lagi gini. Ini buka lagi. Ini tarik lagi. Nah, dulu kan aku enggak bisa gini. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, sekarang bisa. Jadi kenapa kebas? Karena peredaran darahnya nggak lancar. Nah, Sekarang Bapak ototnya sudah mulai membesar, jadinya peredaran darah udah mulai lancar. Oke, Bapak coba berdiri Pak. Jalannya Bapak udah Nah, sampai mana? karena dulu ini enggak bisa. Saya jongkok ini. Nah, kencang. Iya. Nah, ini kan biasanya orang terus itu kan pincang Iya, ini. Mas. benar. Sekarang saya mendekati normal. Ya kan? Ini kaki ini mendekati normal. Yang sini, yang sakit ini. Iya. Mantap Pak. Ini harus gerak dulu, Mas. Iya. Terus ini juga kudu susuk main. Nah, ini kudu susuk main gini. Iya. Nah, ini baru sok jalan. Terus ini juga main. Lah ini bisa main, ini dilatih. Iya. Dilatih. Nah, enggak bisa. Plain. Iya. Jadi saya gini ya kan. Ini responnya wis bagus. Iya. Jadi latihan Bapak itu sesuai kesenangan Bapak. Nah, oke. Jadi beliau nggak kerasa sakitnya, nggak kerasa capeknya, karena apa yang beliau lakukan itu senang. Ya. Jadi
bergeraklah sesuai kesenangan. Kesenangan, iya. Jadi jangan dijadikan beban. Iya, benar Pak. Jadi hasilnya sempurna ya. Kita kesenggak terus. Pesan-pesan Bapak buat teman-teman yang sekarang lagi sakit untuk stroke apa Bapak? Jadi gini, orang kena stroke itu pasti nomor satu dia depresi, Mas. Iya. Karena sudah iso opo-opo. Iya. Down mentalnya itu jangan sampai. Jangan sampai. Kedua itu semangat. Itu harus gigih terus. Ketiga jangan minder. Banyak orang stroke itu satu down, kedua minder. Ketemu orang itu malu. Kok gak iso aku nggak bisa jalan. Iya. Malu Mas. Nah jangan sampai. Terus ya semangat. Semangat tuh dilatih. Cuma 3 ini Mas kuncinya. Tetapi di luar 3 obat misalnya dari dokter, Iya. itu obat saraf, Iya. vitamin saraf, Iya. obat jantung itu harus diminum rutin. Kedua terapi itu juga harus, karena sifatnya terapi itu menotok, menata saraf dan otot. Kerangka tubuh. Iya, kerangka tubuh. Sama memberi program latihan awal seperti apa. Betul. Iya, jadi kalau teman-teman melakukan salah latihan juga bisa berbahaya. Bisa. Bisa. Jadi bagaimana latihan itu benar, ya harus konsultasi sama terapis yang benar-benar Betul. tentang rehab seperti itu. Nah, misalnya terapis ini nanti setelah saya pulang dilatih ini gini Pak. Nah itu pendukungnya. Iya. Pendukung itu bisa anak, bisa istri itu. Terus melatih. Iya. Terus tiap hari saya dilatih. Saya sekarang sudah 97 hampir 100. Iya. Itu tiap pagi masih senang saya. Masih latihan. Itu semangatnya Bapak luar biasa. Harus. Iya, karena ya stroke itu ya otot ini ibarat itu berkelit-kelit gitu loh. Ya. Sama saraf lagi sama terapis kan ditoto. Ya. Ditoto gini. Setelah ditoto baru kita latih sendiri. Jadi ya pesan-pesan saya kepada orang kena stroke, satu jangan down mental. Itu nomor 1. Kedua jangan minder. Biasanya orang minder ketemu orang. Ketiga semangat. Semangat apa? Semangat berlatih tiap hari. Saya tiap pagi berlatih itu setengah jam. Ya cuma gerak-gerak gini, itu setengah jam sudah cukup, itu aja berjalan gitu. Tapi kalau masih ada kontrol dokter, terapi itu tetap itu pendukung dan harus dilakukan. Mungkin itu Mas. Pesan-pesan saya kepada masyarakat lain sih. Karena stroke, nggak usah khawatir, bisa sembuh kok. Bisa sembuh. Dulu saya masih ingat ketemu sama Bapak, saya ngomong ke Bapak, saya bukan yang menyembuhkan Bapak. Yang menyembuhkan Bapak itu diri Bapak Diri sendiri. saya sendiri. Iya. Jadi kalau Bapak ingin sembuh, Bapak harus semangat, Ya. harus mau ngelatih diri jenengan. Kalau jenengan nggak mau ngelatih diri jenengan, percuma saya nerapin jenengan, hasilnya akan sia-sia. Iya. Oke, Bapak, sekian. Saya terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sudah Mas. melonggarkan waktu. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terus berlatih. Iya. Ya, amin Mas. Siap. Ya. Oke. Itu jadi top. Iya. Baik. Terima kasih Wanotus. Sahabat Wanotus sudah melihat video kita. Semoga dari video ini bisa memotivasi jenengan-jenengan supaya semangat lagi untuk berlatih. Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita mau berusaha. Ya, betul. Thanks. Pak, nanti kalau nggak pas tempatnya dikunci, nanti malah keluar darahnya, berdarah nanti malah. Sedikit aja Pak. Relax. Bapak jangan diberikan, jangan. Itu loh pipisnya keluar banyak. Bapak. Bebas.
Yuk, angkat atas. Oke, good. Mulai bisa digerakkan. Wih, keren. 1, 2, 3, 4, 5, turun. Oke. Yuk, angkat lagi. Up. 1, 2, 3, 4, 5, turun. Oke. Yuk, angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, turun. Yuk, kurang 2. Good. Yuk, angkat lagi. Up. 1, 2, 3, 4, 5, lurus. Yuk. Up. Yuk, angkat lagi. Yuk. Lagi, tinggi lagi, maksimal mentok. Good. 1, 2, 3, 4, 5, cukup, turun. Oke. Dipure suwun aku Mas. Wah, ada suwun nyuwun Mas, hati-hati Mas. Ya, nari-nari pegang. Oh. Terus itu ono apa Pak? Angin itu. Angin, Pak. Angin itu Pak. Dalam tubuh. Di lapisan epidermis kita itu ada angin yang bikin nyeri. Oh betul, betul. Iya. Kalau bahasa medisnya itu namanya PPL. Oh. Pengaruh patogen luar. Tapi kalau bahasa orang Jawa itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, 3, 4, Tarik naik lagi. Tarik naik lagi. Pergelangan tangan dan lengan. Kita lihat kekuatannya. 1, 2, 3, 4. Ini untuk melatih jari-jari tangan. Kekuatannya 1, 2, 3. Ini juga untuk melatih jari tangan. Tuh. 2, 3, 4. Ini lagi belajar nulis tanda tangan. Tanda tangan, belajar nulis. Kurang lebih sama. Sekarang nulis nama saya. Windu. P. Bagus guys, stop. Gerakan tangan.
Tiap pagi sekarang sudah mulai latihan bar, dan sekarang di depan kaca biar kesalahan bisa dikoreksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di depan kaca supaya bisa dikoreksi. Cukup. 2, 3, 4. Segini memang. 1, 2, 3, 4, 5 dapat. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang saya tadi ya, kuat maaf. 12. Ini gimana? Aku belum pernah. Ayo, lagi. Gak tahu. Terus nanti gini Bapak, putar. Nah, up lurus. Kenceng ya Mas, ini ya. Iki aku kenceng. Kenceng apa sih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sikile sing apik ya, ayo belajar jalan dalam nama Yesus. Oke. Puji Tuhan. Semangat. Oke, belajar. Hati-hati ya. Jaraknya langkai jangan panjang-panjang kalau kepingin melayu ae. Mas penting bergerak dulu pakai karet. Nanti kalau udah kuat baru nanti saya kasih program enak. Nah, hitung. Oke, itu tarik sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luruskan lagi taruh. Luruskan seperti ini. Ya, sekarang dikasih karet, diikuti aja Bu ya, karena masih lemah. Oke, yuk Pak, tekuk. Up. Tuh, oke. 2, yuk. 3, yuk. 4, yuk. 5, ya paham. 5. Sementara ikutin. 5, 6, 7,